kita akan membaca terlebih dahulu berkaitan dengan materi kita, yaitu memahami informasi dalam teks rekor. Silakan ini kalian baca bersama-sama. Teks rekor adalah teks yang berisi pengalaman masa lalu dengan tujuan memberi informasi berupa kejadian nyata seperti eksperimen atau sejarah kepada pembaca. Nah, sebelum kita membahas lebih dahulu mengenai teks rekor, kita akan melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu, di mana di sini ada beberapa buah buku. Nanti buku ini silakan dipilih sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, sekarang silakan pembaca kelompoknya untuk ke depan memilih salah satu buku yang ada di depan. Kalau sudah dipilih, bawa ke kelompok kalian. Setelah itu silakan kalian cek bagian daftar isi. Di sana ada beberapa judul cerita. Silakan kalian pilih mau membaca yang mana. Kalau sudah, silakan sepakati lalu membaca bersama-sama di dalam hati. Tapi ingat, ketika membaca tadi sambil dipahami isi bacaannya. Paham maksudnya ya? Bapak beri waktu 10 menit ya. Hanya 10 menit membaca dan menulis ringkasan. Paham ya? Silakan. Bias kasih, judul bacaan, manusia kuat, ringkasan. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Diutis yang memiliki kekurangan sehingga tidak diterima di sekolah yang ia inginkan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menyerah untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan KPD hasil diskusi kami. Terdapat tokoh yang bernama Andi, Alfa, dan Setra. Empat anak tersebut memiliki hobi yang sama, yaitu melakukan petualangan kepada tempat yang baru. Pesan: jangan pernah meninggalkan teman saat sedang kesusahan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul buku judul bacaan menatap masa depan. Dasar dalam cerita ini menceritakan sebuah anak yang memikirkan masa depan yang ia ingin raih. Ia sudah mendapatkan yang dia mau, tetapi ia masih memikir masa depannya. Dewo namanya. Ia marah dengan egonya sendiri. Dewo juga merasa kecewa dengan urusannya sendiri. Pesan yang disampaikan sebanyak bersyukur dengan apa yang
kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil LKPD diskusi kali ini. Ringkasan rindu dan masa lalu, judul bacaan kakak bersama. Ringkasan, buku ini menceritakan tentang para pemuda yang berkuasa di suatu desa. Para pemuda itu menjadi desa ini dan telah memakan banyak korban. Banyak anak-anak yang tak bersalah kini menjadi korban kejadian tersebut. Pesan dalam cerita tersebut adalah kita harus memberikan doa kepada orang yang sangat baik dan satu ada selalu memperhatikan semuanya yang ada. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut buku Bias Stasi, bacaan sebatas tawa. Ringkasan, pahlawan susah payah untuk membuat Indonesia merdeka, tetapi banyak anak-anak muda yang tak sesuai dengan harapan bangsa. Berjuanglah kalian untuk menjadi pribadi yang membanggakan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah kalian sampaikan adalah isi cerita dari ketiga buku yang Bapak pegang sekarang, betul ya? Dan masing-masing buku itu berisi 30 cerita yang sudah kalian pilih sesuai kesepakatan kalian. Harapan Bapak ketika membaca berkelompok tadi adalah kalian dengan berkelompok itu bisa saling bertukar pikiran. Apakah pemahaman kalian sama atau tidak? Jadi ketika berkegiatan literasi jangan hanya sekedar membaca, tapi juga mendapatkan informasi. Jadi kalau yang dibaca adalah sebuah cerita, kita harus paham ceritanya itu apa. Itulah mengapa Bapak berkelompok agar bisa berdiskusi. Nanti berikutnya bisa masing-masing, karena tujuannya agar paham dengan baca. Sampai sini paham ya? Jadi ketika tadi Bapak menilai kan maju, ya hampir semua kelompok itu sudah benar. Hanya saja kalau Bapak perlu koreksi ketika menyampaikan sebuah cerita, itu hindari kalimat-kalimat dialog dalam cerita tersebut. Misalnya dalam cerita dikatakan, dapat contohkan satu. Di sini ada kata-kata, mari kita berikan semangat untuk penampil yang terakhir, seru Bu Lewi. Nah itu kita ucapkan. Kita ucapkannya ada seorang guru memberikan semangat pada siswanya. Jadi kita ubah kalimat tadi. Jadi kalau kita menyalin, berarti kita belum terlalu paham. Nah, kita membuat kalimat yang baru dengan gaya kita masing-masing. Itu namanya menyampaikan ulang. Jadi kalau disimpulkan, ketiga buku ini kan berisi cerita ya. Cerita ini sebenarnya berasal dari seorang pengarang dan pengalaman hidupnya yang kemudian diceritakan lewat tulisan. Jadi kalau kita kembali ke materi yang tadi, teks rekon, apakah bisa masuk teks rekon atau enggak? Ya. Alasannya? Ceritakan baik, nanti kita akan kaji lebih dalam lagi ya. Semoga pemahaman kita tidak